Hai, kembali lagi dengan saya Imelia Adelia Kristiani, NIM 1840495, Prodi S1 Akuntansi, STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Pada kali ini saya akan membawakan tentang etika profesi, yaitu menyangkut PT Garuda Indonesia. Kamu mungkin sudah membaca berita, melihat foto di Google, atau menonton video penyelundupan Harley dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia. Kasus pelanggaran etika profesi PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia juga bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder terkait melalui program-program mereka yang menyentuh 3 aspek, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, secara konsisten dan berkesinambungan. Namun, pada fakta penerapan etika bisnis yang telah diterapkan oleh PT Garuda Indonesia, di atas masih mengalami beberapa permasalahan yang menyangkut penerapan etika bisnis para pekerjanya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus-kasus mencegal PT Garuda Indonesia dalam praktik bisnis mereka. Salah satu kasusnya adalah persekongkolan antara para pelaku usaha atau meeting of minds untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga. Selanjutnya, pada tahun 2019, lalu publik juga sempat dihebohkan oleh kasus penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara, yang dimana selain melakukan praktik rangkap jabatan, Ari juga melakukan penyeludupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Kasus ini berakibat pada pencopotan jabatan Ari Aksara oleh Menteri BUMN Erick. Box di antara 18 tersebut ada 2 unit sepeda bermerek Brompton. Lalu yang terakhir, PT Garuda Indonesia juga mengalami kasus terkait pelaporan keuangan. Dalam kasus ini, komisaris maskapai menolak laporan keuangan Garuda yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 809.850 US dollar pada tahun 2018. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2017 lalu. Atas kasus tersebut, pihak akuntan publik dan kantor akuntan publik auditor laporan keuangan Garuda dijatuhi sanksi dan Kemenku karena terbukti bersalah. Ketiga kasus di atas merupakan beberapa contoh kasus di mana 5 prinsip serta nilai sincerity yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia telah dilanggar oleh beberapa pihak internal perusahaan, yang dimana itu merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari etika bisnis yang telah ditetapkan perusahaan sebagai pelaksanaan prinsip good corporate governance. Dengan banyaknya kasus yang menimpa Garuda Indonesia ini, tentunya sangat tidak baik untuk iklim bisnis Garuda Indonesia ke depannya. Harga saham akan berpengaruh dan juga citra baik yang sudah mereka bangun bertahun-tahun lama dalam praktik bisnis mereka. Adapun cara penyelesaiannya yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto ingin agar kasus manipulasi akuntansi yang terjadi dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia tidak terulang lagi. Pertama, kata dia, Kemenku terus mendorong dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap profesi keuangan, serta kantor akuntan publik, penilaian akuntan publik, dan sebagainya. Sehingga lesson learned dari KAP yang telah melihat adanya yang diberikan saksi kepada tidak melaksanakan standar audit dan melaksanakan standar audit, tidak mematuhi kode etik, itu akan menjadi lesson learned bagi KAP lain untuk bekerja memenuhi standar terbaik dan kode etik yang berlaku. Kata Hadianto di kantornya Jakarta Selasa 8 Oktober 2019. Kerugian negara yang ditaksir akibat kasus ini yaitu sebesar 532 juta rupiah sampai 1,5 miliar rupiah. Artinya, pemerintahan akan terus meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan, dan regulasinya. Di sisi lain, KAP juga harus melihat peran pemerintah konsisten menerapkan berbagai standar kode etik yang ada untuk menjadi acuan dan pegangan untuk bekerja. Jadi ada situasi win-win dalam artian mereka akan terus meningkatkan kualitas profesinya karena mematuhi standar audit maupun kode etik, kata dia. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Garuda bersalah ihwal penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Hal ini diputuskan oleh OJK melakukan pemeriksaan terhadap penyajian laporan keuangan tersebut dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain Kementerian Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia. Dari pemeriksaan itu, Garuda Indonesia dianggap bersalah. Karena itu kami memberikan saksi dan perintah tertulis, ujar Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal
2 OJK Fakri Hilmi dari Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat 28 Juni 2019. Dilihat dari sekilas, kasus ini tuh melanggar hukum yang berlaku, yaitu pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, dan hukum yang berlaku adalah dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta, paling banyaknya 5 miliar rupiah. Adapun aturan yang dilanggar antara lain pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, interpretasinya standar akuntansi keuangan. 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. 30 tentang sewa. Atas keputusan itu, OJK memerintah Garuda untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunannya serta melakukan paparan publik alias public expose atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018, dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. Samping itu, OJK juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, tak hanya perseroan, atas laporan keuangan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.